aman bersama remaja. Aku, Ica, host membawa acara hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan remaja, yaitu bullying dan kekerasan seksual. Sayangnya, masih banyak remaja yang mengalami tetapi takut untuk berbicara atau tidak tahu harus bagaimana melapornya. Selain itu, kita juga akan bahas alur pengaduan di PPKS UDS ya, agar teman-teman tahu langkah yang tepat jika mengalami atau melihat kasus bullying maupun kekerasan seksual. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Silakan perkenalkan Kak. Terima kasih Kak Ica. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dianovita NIM 24102026, Prodi S1 Keperawatan Universitas Dr. Subandi. Pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, baik secara verbal, fisik, sosial maupun media online, yang bertujuan menyakiti atau merendahkan orang lain. Contoh bullying: 1. Mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk. 2. Mengucilkan dari pergaulan. 3. Kekerasan fisik. 4. Menyebarkan fitnah di media sosial. Pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk pelecehan verbal, sentuhan tidak pantas, pemaksaan, hingga kekerasan seksual fisik. Perlu diingat, korban tidak pernah salah dan setiap orang berhak mendapat rasa aman. Dampak bullying dan kekerasan seksual. Dampak yang ditinggalkan sangat serius diantaranya: 1. Gangguan kesehatan mental. 2. Menurunnya prestasi belajar. 3. Menarik diri dari lingkungan sosial. 4. Rasa takut dan kehilangan kesadaran diri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting ya Kak, yaitu bagaimana sih alur pengaduan di PPKS UDS itu? Nah, gini Kak, alur pengaduan PPKS UDS. 1. Pelaporan. Korban atau saksi dapat melapor langsung ke PPKS UDS melalui datang langsung ke unit PPKS, email resmi PPKS, hotline atau nomor pengaduan. 2. Penerimaan dan pencatatan laporan. Laporan akan diterima dengan menjaga dan kerahasiaan dan keamanan korban. 3. Pendamping korban. Korban akan mendapatkan pendamping psikologis, medis, hukum. 4. Penanganan dan tidak lanjut. Tim PPKS akan melakukan penelusuran dan langkah sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pemulihan korban. Fokus utama adalah keamanan, pemulihan, dan kenyamanan korban. Oke Kak Novita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bullying seksual itu? Gini Kak, baik Kak Ica, bullying seksual adalah tindakan pelecehan yang bersifat seksual, baik secara verbal, nonverbal maupun fisik, yang dilakukan secara sengaja dan berulang sehingga membuat korban merasa tidak nyaman, malu, takut, tertekan. Contohnya seperti komentar tentang tubuh, siulan, candaan berlebihan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, hingga penyebaran foto atau pesan bernuansa seksual tanpa izin. Berarti bullying seksual itu tidak selalu berupa sentuhan ya Kak ya? Betul sekali, banyak orang mengira bullying seksual hanya berupa kontak fisik, padahal ucapan, chat, tatapan tidak pantas, bahkan candaan yang dianggap bercanda juga bisa termasuk bullying seksual. Dampak sangat serius, mulai dari menurunnya rasa percaya diri, stres, kecemasan, depresi, hingga korban menjadi takut berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu Kak, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying seksual, terutama di lingkungan sekolah dan pergaulan remaja? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya: 1. Berani berkata tidak jika merasa tidak nyaman. 2. Menghargai batasan diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak ikut-ikutan meledak atau menormalkan candaan seksual. 4. Melapor kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang jika mengalami atau melihat bullying seksual. 5. Saling mendukung dan tidak menyalahkan orang lain. Wah, pembahasannya sangat membuka wawasan ya Kak. Ya teman-teman, jadi sekarang kita tahu bahwa bullying seksual itu nyata, berbahaya, dan tidak boleh dianggap sepele. Terima kasih banyak Kak Novita atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Sama-sama Kak Ica, semoga teman-teman semua bisa lebih peduli dan berani melawan bullying seksual.
seksual ya. Baik teman-teman, segitu dulu ya podcast Sehat Bareng Remaja hari ini. Ingat, jaga diri kalian, saling menghargai dan jangan ragu untuk bersuara. Sampai jumpa.